Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu ahallan nikah wa harrama 'alaikum fihi sifah. Segala puji bagi Allah yang telah menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, melanjutkan materi minggu lalu, ketentuan pernikahan dalam Islam. Fokus pada materi sekarang adalah hukum pernikahan. Hukum pernikahan. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala, dan lain-lain. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat, maka nikah pun dilarang. Karena itu, hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental, ataupun akhlak. Karena itu, hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Penjelasannya sebagai berikut. 1. Wajib. Wajib yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat atau perbuatan zina, maka wajib baginya untuk menikah, karena menjauhi zina baginya adalah wajib, dan cara menjauhi zina adalah dengan menikah. Yang kedua, sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada kemaksiatan. Sekiranya tidak menikah, dalam kondisi seperti ini seseorang boleh melakukan dan boleh tidak melakukan pernikahan. Tapi melakukan pernikahan adalah lebih baik daripada mengkhususkan diri untuk beribadah sebagai bentuk sikap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, mubah. Bagi orang yang mampu dan aman dalam fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau usia lanjut, atau yang tidak mampu menafkahi sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasidah atau berakal. Juga mubah bagi yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya atau bersenang-senang, tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari yang haram. Selanjutnya adalah haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan suami istri maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Pernikahan seperti ini mengandung bahaya bagi wanita yang akan dijadikan istri. Sesuatu yang menimbulkan bahaya dilarang dalam agama Islam. Selanjutnya adalah makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau mendolimi hak-hak istri, dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi, Al-Quran telah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh atau haram dinikahi.
dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 dan 24. Wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah. Mahram nikah sebenarnya dapat dilihat dari pihak laki-laki dan dapat dilihat dari pihak wanita. Dilihat dari kondisinya, mahram terbagi kepada dua. Pertama, mahram mu'abbad, yaitu wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Dan yang kedua, mahram ghairu mu'abbad, adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara. Misalnya, saudara sepersusuan kakak dan adiknya. Hal ini boleh dinikahi, tetapi setelah yang satu statusnya sudah bercerai atau mati, yang lain dengan sebab istri orang dan sebab iddah. Berikut ada tabel tentang mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi. Ada 4, ada sebab keturunan, sebab pernikahan, sebab saudara sepersusuan, atau sebab dikumpulkan atau dimadu. Yang keturunan haram untuk selamanya, ibu dan seterusnya nasab ke atas, anak perempuan dan seterusnya nasab ke bawah, bibi baik dari bapak ataupun ibu, anak perempuan dari saudara perempuan atau saudara laki-laki atau keponakan. Pernikahan, ibu dari istri, mertua, anak tiri bila ibunya sudah dicampuri, istri dari bapak atau ibu tiri, selanjutnya istri dari anak atau menantu. Mahram karena sepersusuan, ibu yang menyusui sama saudara perempuan yang sepersusuan. Mahram karena dikumpulkan atau dimadu saudara perempuan dari istri atau adik ipar, bibi perempuan dari istri, dan selanjutnya keponakan perempuan dari istri. Demikian materi yang singkat yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Pesan dari saya, patuhi protokol kesehatan, beribadah, berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa muliakan kedua orang tuamu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.